I'm happy. Ya ampun, udah 1 tahun lebih ya kita nggak pernah ketemu. Apa kabar kalian? Baik ya. Oh ya, terima kasih buat kalian nih, terutama buat yang pada komentar di video gue tentang cat rambut di kulit yang gampang iritasi. Itu, aduh, kalianlah yang bikin gue akhirnya mau bikin vlog lagi. Buat kalian yang baru mampir aja ke channel gue ini, jangan lupa di subscribe, lalu di like, komen, terus tekan tanda lonceng. Oke? Pertama kali gue ngecat rambut itu di tahun 2012 ke atas lah, 2012-2013 gitu kan. Dan itu warna-warni dan sangat sering gitu. Misalkan nih, gue hari ini warnanya ungu, ternyata 2 minggu kemudian rambut gue dirombak lagi warna lain, dan selalu kayak begitu selama kurang lebih 5 tahun. Ya nggak selalu warna sih, tapi selalu ditembak kimia, misalkan kayak pelurusan, pengkeritingan, yaitu kerjaan gue gitu, resiko kerjaan gue. Tapi aman-aman aja nih. Nah, sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu itu gue ngecat rambut warna hitam, dan disinilah gue akhirnya merasakan apa yang dinamakan iritasi kulit akibat cat rambut. Nah, ini gue baru ngecat rambut warna hitam itu sekitar kurang lebih seminggu yang lalu, dan gue iritasi kulit. Kalau kalian bisa lihat, ini merah-merah, terus di kuping tuh, nih di ujungnya, dan di sini juga tuh. Kalau misalkan kalian nggak bisa lihat, nanti gue taruh fotonya di sini. Tapi ini foto waktu sekitar 2-3 hari yang lalu sebelum gue pakai salep dari dokter ya. Alergi akibat cat rambut itu bisa dikategorikan di kategori yang berbeda-beda. Misalkan nih kayak gue, kalau gue itu nggak bisa banget pakai cat rambut warna hitam. Tapi kalau misalkan gue cat rambut warna-warni, entah coklat, entah merah, entah ungu, entah abu-abu, itu nggak masalah, dan gue nggak pernah ngalamin yang namanya iritasi kulit. Tapi ada juga temen gue yang dia itu nggak bisa sama brand tertentu. Bukan dari harga ya, tapi brand tertentu. Ada brand yang murah, yang harganya murah, dia bisa. Tapi ada brand yang mahal yang dia nggak bisa. Jadi beda-beda ya. Terus ada juga temen gue lagi, yang satu lagi, itu dia iritasi kalau dia pakai brand yang murah. Jadi dilihat dari harga. Itulah bedanya gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Makanya kalau misalkan kalian bilang nih, gue iritasi pakai ini, terus ada juga yang bilang, gue kalau iritasi karena cat rambut gue pakai ini, itu belum tentu sama. Makanya lebih baik kalau misalkan kalian iritasi kulit akibat cat rambut nih maaf, akibat cat rambut nih kayak gue ya kan, lebih baik langsung datang ke dokter atau rumah sakit. Nah, untuk biayanya, kalau pengalaman gue ini, gue memang kan udah berkali-kali ya, karena kan gue selalu bandel. Gimana nggak bandel? Sekarang gini deh, kalau manusiawi kali ya, gue nggak tahu ya ini manusiawi atau memang gue yang bodoh atau memang gue yang bandel, gue nggak tahu. Jadi kalau misalkan gue udah cat rambut hitam, terus akhirnya gue rubah lagi cat rambut warna-warni, terus akhirnya kan terfikirlah di otak gue ini yang, coba kali ya hitam, nggak apa-apa kok, kayaknya tuh ada yang bisikin gue, nggak apa-apa kamu cat hitam aja, nggak bakal iritasi, gitulah. Akhirnya gue cat rambut lagi, terus hitam, terus ganti-ganti warna lagi, terus hitam lagi, gitu kan. Nah, ini pengalaman gue. Jadi di rumah sakit besar di Jakarta yang pernah gue datengin akibat gue alergi cat rambut, itu gue pernah sampai di angka 1 juta, 1 jutaan lah gitu. Itu udah sama pendaftaran dokter sama obatnya. Nah, gue juga pernah nih ke klinik kecantikan. Waktu itu gue lagi di luar kota kan ya, karena gue di kota orang, terus gue mengalami iritasi kulit karena cat rambut. Gue jujur gue takut ke rumah sakit gitu. Rumah sakit di kota itu bagus nggak ya gitu. Akhirnya ya udah, gue lebih memilih untuk ke klinik kecantikan, karena logikanya gue loh, iritasi kulit kan masuk ke kategori kulit ya kan. Kalau misalkan klinik kecantikan itu kan berurusan sama kulit, udahlah gue datengin aja itu klinik gitu. Ternyata memang bagus juga sama kayak rumah sakit itu, dan harganya sangat amat murah.
masih di bawah 500 lah gitu, nggak di atas 500. Dan pas gue udah nih itu yang pengalaman gue di luar kota ya. Terus gue ke Jakarta lagi, gue cat rambut hitam lagi, terus akhirnya iritasi lagi. Dan gue pikir kalau misalkan gue datengin rumah sakit itu kan mahal, yang rumah sakit pertama yang pernah gue datengin kan mahal kan. Ya udahlah, gue datang aja ke klinik kecantikan yang pernah gue datengin di luar kota itu, cuman dia ada cabangnya di Jakarta kan. Ya udah, akhirnya gue datengin itu dan lebih murah daripada yang di rumah sakit. Biayanya di bawah 1 juta, tapi di atas yang di luar kota itu tuh. Ya pokoknya harganya, jadi kalau misalkan kalian mau tahu berapa ya, range-nya sekitar ya segitu, di bawah 500 sampai 1 juta kalau yang rumah sakit yang pernah gue datangin ya. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan di rumah sakit kalian atau di dokter kalian. Nah, ini yang terakhir, ini karena gue cat rambut lagi, terus gue sayang banget buat ngeluarin duit buat ke rumah sakit dan buat ke klinik. Akhirnya gue berpikir, bisa nggak ya pakai BPJS, dan alhamdulillah bisa. Jadi gue datangin itu klinik. Jadi kan waktu pertama kali kita ngedaftar BPJS itu kan tujuannya ada yang ke klinik dulu atau ke puskesmas dulu kan. Nah gue kan ke klinik, akhirnya gue datangin nih klinik yang tujuan BPJS gue kan. Ternyata di situ bisa dan bagus dan nggak bayar. Tapi gue cuma dapat salep dapat salep doang, itu pun kecil segini nih, ini seluas jempol ini lah. Tapi isinya nggak full, isinya tuh cuman segini seincerit. Jadi misalkan ininya segini, isinya tuh cuman sebaris ini, jadi kecil banget ya, dikit banget. Tapi emang dokternya bilang kalau misalkan nanti obatnya habis terus lukanya belum kering atau belum sembuh, boleh lagi datang ke situ dan masih gratis juga. Ya udah, jadi itulah pengalaman gue. Buat kalian yang ngalamin iritasi, mendingan jangan sok tahu, jangan sok iye, jangan sok ngerasa bener atau ngerasa percaya sama orang yang ngasih saran pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Mendingan nggak usah deh, mendingan langsung ke dokter. Karena kan ya nyaranin oke lah, mungkin pengalaman mereka gitu, tapi kan belum tentu cocok sama kulit kalian ya kan. Jadi lebih baik datangin deh rumah sakit. Ya kalau misalkan kalian dengerin omongan mereka tapi cocok, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak cocok, terus makin banyak kan kita yang ngerasain. Pasti yang pernah ngalamin iritasi kulit akibat cat rambut itu tuh ngalamin banget deh, nggak enaknya kayak gimana. Gatel, perih, terus kesenggol rambut gitu doang aja perih banget. Terus kalau kena air tuh udah mendingan langsung ke dokter. Itu cepet banget sembuhnya. Paling lama itu seminggu tuh udah clear, udah sembuh total gitu. Kalau yang pengalaman gue sih ya, gue nggak pernah waktu gue habis ke dokter tuh seminggu lebih masih sakit atau masih ada ininya, nggak pernah tuh. Nah itu tadi apa yang bisa gue bagikan ke kalian tentang pengalaman gue yang terkena iritasi akibat cat rambut. Seandainya gue ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian, gue minta maaf. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like ya, lalu di komen dan tekan tanda lonceng biar kalian bisa ngikutin video-video gue selanjutnya. Thank you for watching, bye.